Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Yayan Widianto, guru kita Al-Mukarramah Al-Ustazah Ibunda Umi Ida Rosa, kemudian juga Amanda, teman saya, kami sebutnya Om Pupung sampai lupa nama aslinya, mohon maaf Om. Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insya Allah saya yakin semua kita mudah-mudahan tanpa terkecuali senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul. Ada yang tahu sisa berapa hari lagi menjelang Ramadan, Bu? Berapa? 8 atau 8? 8 hari lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Sedikit saja berhubung sudah sore, insya Allah Abi dengan Umi mau buka puasa, Bu. Beliau lagi puasa, maka butuh dipersiapkan nanti, maka insya Allah nggak banyak-banyak, ini sekedar mengingatkan. Kalau saya tadi tidak salah dengar, beliau habis sempat menyampaikan bagaimana syafaat Quran itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Betul, saya ingin cerita sedikit. Ini betul-betul yang saya alami. Tahadus bin Ni'mah saat saya kuliah di Al-Azhar, Mesir. Kami di sana itu punya kewajiban per tahun minimal 2 juz hafalan. Sementara mata kuliah dalam 1 tahun nggak kurang dari 16 mata kuliah. Saat ujian, kalau ada 2 mata kuliah atau lebih, maka kita nggak bisa naik tingkat. 2 mata kuliah yang nggak lulus, kita nggak bisa naik tingkat. Satu-satunya mata kuliah yang bisa membantu itu Al-Quran. Maka kami dengan kawan-kawan di Mesir itu biasa menyebutkan syafaat Quran saat kuliah seperti itu. Kalau nilai Qurannya tinggi, maka insya Allah bisa mengangkat mata kuliah atau pelajaran yang lain yang rendah. Maka ini
bilang syafaat Quran bukan hanya berlaku di akhirat. Insya Allah di akhirat kita yakin nggak meragukan sedikit pun, tapi di dunia itu juga berlaku. Maka saya yakinnya siapapun yang berinteraksi dengan Quran, dia menghafal, dia membaca atau apapun bentuknya, pasti tidak akan kesulitan di dunia. Insya Allah. Kemudian yang kedua, ini mengingatkan sekaligus kepada saya, ini terutama untuk ibu-ibu, mohon maaf barangkali yang saat ini masih punya hutang puasa, Bu, ya, terutama yang masih produktif, yang masih punya hutang puasa tahun lalu belum sempat dibayar, masih ada kesempatan. Jangan sampai akhir Ramadan tiba kita baru ingat dan ternyata belum bayar, akhirnya numpuk. Insya Allah masih ada kurang lebih 8 hari. Ayo sama-sama saling mengingatkan dibayar hutangnya. Ternyata hutang itu bukan hanya kepada manusia aja yang harus kita bayar, ya, hutang kepada Allah pun harus kita lunasi. Salah satunya hutang puasa, ya. Insya Allah kalau yang laki-laki kalau nggak ada uzur sakit atau perjalanan, insya Allah nggak. Tapi yang biasanya terjadi sama perempuan, khususnya yang masih produktif. Maka sekali lagi mengingatkan, barangkali masih ada yang punya hutang belum sempat dibayar, ayo masih ada kesempatan 8 hari lagi sebelum akhirnya kita masuk bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita bersyukur kalau satu saat nanti kita masuk bulan suci Ramadan, maka kita bersyukur. Saya yakin kita semua orang-orang pilihan disampaikan kepada bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu, Bu, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Dan saya husnuzon orang-orang tua kita atau mungkin saudara kita yang saat ini telah meninggal dunia, saya yakin dalam pandangan Allah barangkali mereka dianggap sudah cukup amalnya, Bu, sehingga akhirnya Allah lebih sayang kemudian dipanggil. Sementara kita barangkali di pandangan Allah itu belum cukup, maka dikasih kesempatan lebih panjang usianya. Supaya apa? Supaya memperbanyak ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Salah satu keutamaannya, kalau kemarin adik-adik baca Quran, ibu baca Quran 1 huruf, berapa pahalanya, Bu? 10, Masya Allah. Nanti di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan, ya, bahkan enggak terhitung dilipat gandakan. Setiap amal ibadah kita bukan hanya baca Quran, sholatnya dilipat gandakan. Sholat sunnah seperti sholat wajibnya dilipat gandakan. Maka kalau kita sudah sampai bulan suci Ramadan lalu kemudian kita sia-siakan, sangat-sangat disayangkan, ya. Oleh karena itu sekali lagi mengingatkan untuk saya pribadi, ayo sama-sama dari sekarang, ya, dari sekarang kita coba paksakan diri kita untuk beribadah sehingga nanti masuk bulan suci Ramadan sudah terbiasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul. Dalam salah satu hadisnya, Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullah. Ya, ini kan kita belum masuk bulan Ramadan, ya. Saat ini bulan Sya'ban. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah pernah puasa sunnah di bulan Sya'ban sebelumnya hampir 30 hari. Artinya apa? Justru Rasulullah ingin mendidik kita, mengajarkan kepada kita semakin dekat ke Ramadan seharusnya kita semakin semangat, ya. Kalau kebetulan ada pengajian yang sifatnya diberhentikan sementara, tawakufan, itu semata-mata formalitasnya, Bu, ya. Maka saya husnuzon, kalaupun ini sementara diberhentikan pengajian, maka saya yakin di rumah saya yakin lebih semangat lagi, baca Qurannya harus lebih semangat lagi, sholat sunnahnya, bahkan yang sudah punya rutinitas puasa sunnah harus ditingkatkan. Sehingga apa? Sehingga nanti masuk bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa, ringan. Tapi beda mereka yang nggak punya kebiasaan, sebelum Ramadan nggak pernah baca Quran, sebelum Ramadan nggak pernah sholat sunnah, apalagi sholat wajibnya misalkan, alhamdulillah. Sebelum Ramadan nggak pernah puasa, masuk Ramadan hari pertama itu jam 10 pagi udah berat banget, ya, haus banget rasanya. Tapi mereka yang punya kebiasaan puasa di bulan sebelum-sebelumnya, bahkan bulan Sya'ban, insya Allah ringan, ya. Umi Abi jadi contoh, beliau puasa, bahkan hari ini pun beliau puasa. Saya yakin masuk Ramadan sudah terbiasa, ya. Insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya itu akan ngikut, nggak akan ada beban,
Ya, ibu, bapak, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini hanya sekedar mengingatkan, ya, hanya sekedar mengingatkan, terutama buat saya pribadi, sehingga harapannya sekali lagi mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita maksimalkan dengan berbagai macam ibadah. Ya, siangnya kita puasa, kalau ada orang ngajakin ribut ngegosip, tahan bu, ya, ini biasa nih, ngegosip ngomongin orang, tahan, lagi puasa. Jangan sampai akhirnya puasa kita cuma dapat rasa haus. Kebanyakan begini nih bu ya, makanya puasa mesti dengan ilmunya. Kalau sekedar melunturkan kewajiban, sekedar ikut-ikutan, capek bu. Akhirnya dapat rasa haus dan lapar doang. Nauzubillah, akhirnya pahalanya nggak dapat. Lalu kemudian malamnya insya Allah kita isi dengan sholat taraweh. Mudah-mudahan musola ini pun ramai diisi dengan sholat taraweh. Amin ya rabbal alamin. Dan sholat taraweh nggak perlu ribut-ribut. Mau yang 23 rakaat silahkan, mau yang 11 rakaat silahkan. Yang 11 rakaat benar, yang 23 rakaat benar. Yang salah siapa? Hah? Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Ini cucu-cucu ibu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha tidak hanya mengantarkan rezeki kepada orang tuanya, tapi mengantarkan pahala walaupun orang tuanya sudah tiada. Makanya saya dan Abi tidak merasa lelah, ya, dari Jakarta ke Cirebon, kadang sebulan bisa 4 kali, ya. Tapi kami senang ketika anak-anak ibu mengerjakan tugasnya luar biasa, ya. Bahkan ketika di Jakarta mengirimkan video-videonya, dan lebih hebat lagi, ibunya pun rajin membantu. Dan saya berharap supaya nanti ada pengajian ibu-ibu juga, jangan mau kalah sama anaknya, ya enggak? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu dituntun sama anak-anaknya masuk surga, ibu menuntun ibunya nggak ke surga juga? Mau nggak? Nah, kalau anak-anak ibu bisa ngasih mahkota ke ibu, ibu juga harus kasih mahkota ke orang tua. Asmaul Husna dan artinya, ayo, ayo cepet, mau hadiah nggak? Ntar hadiahnya pulang mau hadiah, cepet. Mau, ayo, udah hafal belum? Nah, iya, ini paket jadinya, pencinya paket. Ayo, siapa yang udah hafal? Ayo maju, cepet, mau hadiah nggak? Kemon. Ayo, siapa yang udah hafal? Ayo maju. Siapa lagi yang udah hafal? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Nazmi, mana Nazmi? Ada nggak Nazmi? Mulai ya, 1, 2, 3. Masih ingat nggak? Ya Rohman, Ya Rahim, Maha Penyayang, Ya Malik, yang Ajaib, Ya Kudus, Maha Suci, Ya Salam, Pemberi Selamat, Ya Mukmin, Pemberi Keamanan, Ya Muhaimin, yang memuliakan, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabbar, Maha Gagah, Ya Mutakabbir, Pemberi Kebesaran, Ya Khalik, Maha Pencipta, Ya Baik, Maha melepaskan, Ya Mustawir, Ya membentuk rupa, Ya Ghafar, Maha pengampun, Ya Qahar, Maha memaksa, Ya Wahhab, pemberi karunia, Ya Razak, memberi rezeki, Ya Fatah, membuka rahmat, Ya Alim, Maha pengetahui, Ya Qabid, yang menyempitkan, Ya Basit, yang melapangkan, Ya Hafid, yang merendahkan, Ya Rafi, yang meninggikan, Ya Mu'is, yang memuliakan, Ya Muzil, yang menghinakan, Ya Sami, yang maha mendengar, Ya Fatir, maha melihat, Ya Hakam, maha menetapkan, Ya Adlu, maha adil, Ya Ghafir, maha lembut, Ya Ghafir, maha mengenal, Ya Halim, maha menyentuh, Ya Azim, maha agung, Ya Ghafur, maha pengampun. alhamdulillah. Kalau sampai 9 ntar ibunya sampai besok, ya. Jadi kita tepuk tangan udah, alhamdulillah ya.
takbir, Allahu Akbar. Tuh Bu, kalau ngaji bisa kan?